Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 3 informasi PKH dan BPNT besok tanggal 19 Januari tahun 2022. Ada yang berbahagia hatinya ya sahabat YouTube. Apakah pencairan? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 3 informasi PKH dan BPNT besok tanggal 19 Januari tahun 2022. Ada yang berbahagia hatinya. Apakah pencairan? Simak video ini hingga tuntas ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja memasuki informasi yang pertama besok di tanggal 19 Januari tahun 2022 adalah yang pertama ini terkait dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Sesuai surat instruksi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, Direktorat Pusdatin ya sahabat YouTube, tertanggal 10 Januari tahun 2022 kemarin, bahwasanya setiap dinas sosial ataupun setiap daerah ya di kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia ini harus melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial selambat-lambatnya tanggal 30 Januari tahun 2022 besok sahabat YouTube. Tentunya besok di tanggal 19 Januari ini sudah mulai ya dilakukan verifikasi kelayakan ini. Nah, verifikasi kelayakan ini dilakukan untuk menentukan penerima bantuan sosial ini layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial di periode berikutnya. Tentunya untuk BPNT insya Allah ya untuk periode bulan Januari ini. Sedangkan untuk PKH tentu insya Allah untuk tahap pertama tahun 2022 ya sahabat itu. Nah, khusus untuk para penerima manfaat bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang terindikasi ya sahabat itu bahwasanya pekerjaannya ini adalah PNS, kemudian Polri ataupun TNI, ini kemungkinan besar akan ditidaklayakkan di aplikasi 6NG ya sahabat YouTube untuk tidak mendapatkan bantuan sosial di tahap berikutnya, karena setelah dilakukan geotagging menggunakan aplikasi GIS ya sahabat YouTube, ternyata ini masih ditemukan beberapa yang memiliki pekerjaan PNS ataupun Polri atau TNI ya sahabat itu. Jadi mulai besok tanggal 19 ini verifikasi kelayakan akan dilakukan di setiap daerah di kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia hingga tanggal 30 Januari tahun 2022 ya sahabat itu. Itu informasi yang pertama besok di tanggal 19 Januari tahun 2022. Kemudian informasi yang kedua ini tentu ada yang berbahagia hatinya besok tentunya di tanggal 19 Januari tahun 2022. Apa itu dan siapa yang berbahagia? Apakah pencairan? Nah sahabat itu, jadi program Keluarga Harapan ataupun PKH ini sudah pindah dirjen ya. Yang awalnya ini di Dirjen Linjamsos pindah ke Dirjen Dayasos atau pemberdayaan sosial ya sahabat itu, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya terkait dengan perubahan besar yang terjadi di PKH dan BPNT di tahun 2022 ini sahabat itu. Salah satunya perpindahan Dirjen Program Keluarga Harapan ya sahabat itu. Tidak terkecuali pendamping PKH. Pendamping PKH juga pindah, bukan hanya programnya, pendamping sosialnya pun juga pindah dari Dirjen Linjamsos ke Dirjen Dayasos. Dan alhamdulillah sahabat itu di tahun 2022 ini, jadi setiap pergantian tahun ya pendamping sosial PKH ini ada istilahnya perpanjangan kontrak ya sahabat itu. Perpanjangan kontrak apakah masih menjadi pendamping sosial PKH atau sudah tidak menjadi pendamping sosial PKH. Tentu ya
diperpanjang ataupun tidaknya kontrak pendamping sosial PKH ini disesuaikan dengan hasil kinerja pendamping sosial PKH tersebut setelah 1 tahun berjalan di tahun sebelumnya ya sahabat hidup. Nah, untuk tahun 2022 dan alhamdulillah per hari ini ya sahabat hidup, ini sudah ada surat pemberitahuan ataupun informasi dari Dirjen Dayasos terkait dengan nama-nama pendamping sosial ini yang diperpanjang dan yang tidak diperpanjang pendampingannya di tahun 2022 ya sahabat hidup. Dan alhamdulillah untuk channel Diari PKH saya sendiri alhamdulillah ini diperpanjang ya sahabat hidup. Ini sesuai dengan surat ataupun pemberitahuan terkait dengan nama-nama pendamping sosial yang tidak diperpanjang kontraknya di tahun 2022. Nama saya ini tidak masuk di dalamnya, dan ini alhamdulillah patut disyukuri ya sahabat hidup. Dan semoga di tahun 2022 ini kerja ataupun kinerja dari pendamping sosial PKH khususnya saya pribadi ini bisa meningkat ya sahabat hidup. Semakin banyak yang graduasi mandiri sejahtera tentunya ya sahabat hidup. Amin. Dan tentu ini membuat hati para pendamping sosial PKH yang diperpanjang kontraknya di tahun 2022 ini berbahagia, berbunga-bunga hatinya ya sahabat hidup. Karena tentunya tidak akan kehilangan pekerjaan. Namun ini untuk yang tidak diperpanjang ya sahabat hidup, ini kebanyakan adalah para SDM PKH, pendamping sosial PKH yang di tahun 2022 ini keterima menjadi P3K ya sahabat hidup, diterima menjadi ASN sahabat hidup di tempat kerja yang lainnya tentunya. Dan ini konsekuensinya apabila ada pendamping sosial yang diterima menjadi ASN, maka di PKH ini harus resign, harus keluar ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, itu informasi untuk besok tanggal 19 Januari tahun 2022 yang kedua ya sahabat hidup. Kemudian informasi yang ketiga besok tanggal 19 Januari tahun 2022 adalah terkait dengan adanya isu katanya bantuan BPNT ini di tahun 2022 yang mengawal ataupun yang mendampingi adalah pendamping PKH sahabat hidup, bukan lagi pendamping BSP ya, bantuan sosial pangan. Karena sebelumnya di tahun 2021 ke belakang memang untuk bantuan BPNT ini yang mengawal ataupun yang mendampingi adalah pendamping BSP, bantuan sosial pangan ya sahabat hidup, dari Dirjen PFM. Namun di tahun 2022 ini isunya, nah ini masih sebatas isu loh ya sahabat hidup. Namun hingga saat ini kita para SDM PKH ini masih belum mendapatkan instruksi secara resmi, secara bersurat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa yang mengawal ataupun yang mendampingi bantuan BPNT ini adalah pendamping PKH. Jadi masih belum ada surat, masih belum ada instruksi tertulis ya sahabat hidup. Jadi ketika masih belum ada instruksi resmi, jadi kita masih belum berani ataupun pendamping PKH ini masih adem ayem ya sahabat hidup, masih memikirkan fokus ke program keluarga harapan ya. Jadi untuk BPNT masih tidak ada pikiran sama sekali di kita SDM PKH ya sahabat hidup. Jadi selama belum ada instruksi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, instruksi bersurat, kita masih belum bisa mengawal bantuan BPNT ya. Jadi yang hingga saat ini berjalan, jadi masih sama sesuai apa yang berjalan di tahun sebelumnya ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, itu informasi pada video kali ini. Jadi 3 informasi PKH dan BPNT besok di tanggal 19 Januari tahun 2022. Jadi besok di tanggal 19 Januari masih belum ada informasi pencairan ya sahabat hidup, baik itu PKH maupun BPNT. Jadi sahabat hidup semua sabar saja, ditunggu sambil dibantu dengan doa ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.